Menjadi wanita paling cantik di sekolah tentu saja menyenangkan. Selain cantik, ia juga yang paling pintar dan selalu juara kelas. Tentu saja kecantikannya membuat para pria banyak mencoba mendekatinya. Walaupun berbagai macam cara mereka lakukan, belum ada satupun yang bisa meluluhkan hatinya. Sedangkan pria ini bernama Ko Chen, siswa nakal dan tukang buat masalah. Dan satu-satunya pria yang tidak tertarik dengan kecantikan Cici. Ia memiliki teman yang selalu terangsang bernama Boci, dan teman lainnya yang gendut bernama Aho. Dan ada Sao, pria nakal lain yang hobinya bermain basket. Hari itu, Ko Chen bersama temannya melakukan hal tidak senonoh ketika belajar, di mana guru mereka sendiri yang menjadi objek kenakalan mereka. Guru itu mengetahui mereka sedang bermain dan menyuruh Ko Chen berdiri yang sedang tidak memakai celana. Alhasil mereka berdua pun dihukum habis-habisan oleh kepala sekolah mereka. Kepala sekolah juga meminta Cici untuk mengawasi Ko Chen, karena kini Ko Chen dipindahkan duduknya tepat di depan Cici, yang tidak disukai oleh keduanya. Hari itu Ko Chen masih bermain ketika belajar dan ditegur langsung oleh Cici, dan malah diberikan jari tengah oleh pria ini. Ko Chen memang tidak menyukai belajar, namun ia sangat menggemari seni bela diri karena ia begitu ngefans dengan Bruce Lee. Berbeda dengan Ko Chen, teman-temannya sangat menyukai Cici dan melakukan berbagai macam cara, namun yang ada malah membuat Cici marah dan merasa terganggu karenanya. Hari itu guru bahasa Inggris mereka terlihat sangat galak dan apesnya Cici terlihat gelisah karena ia lupa membawa buku pelajarannya. Kemudian ibu guru meminta siapapun yang tidak membawa buku untuk berdiri. Namun ketika Cici akan pasrah, tiba-tiba Ko Chen memberikan bukunya dan segera berdiri. Akhirnya Ko Chen menerima makian dari guru bahasa Inggris mereka yang galak. Cici tidak sengaja melihat catatan buku Ko Chen tentang dirinya. Ia rela dihukum daripada melihat wanita itu harus dimarahi guru mereka. Esoknya ketika sedang makan, Cici datang menghampiri Ko Chen untuk berterima kasih. Namun karena merasa aneh, Ko Chen berkata lebih baik memberikannya sesuatu. Lalu ketika pulang sekolah, kembali Cici mendekati Ko Chen dan malah memberikannya sebuah soal latihan untuk dikerjakan. Ia juga memberikan buku pelajaran miliknya dan meminta Ko Chen untuk belajar dan mencoba mengerjakan soal latihan yang diberikan Cici. Namun tentu saja hari pertama Ko Chen masih enggan mengerjakannya dengan serius. Saat di sekolah esoknya, Cici meminta kertas itu kembali dan menemukan ada banyak kesalahan di soal yang dikerjakan Ko Chen. Tentu saja Ko Chen terang-terangan tidak menyukai dirinya yang dimarahi oleh Cici karena dirinya tidak suka belajar. Bahkan teman Cici heran kenapa Cici mau repot-repot mengajarkan Ko Chen, padahal ia tidak menyukainya. Namun Cici yakin bahwa Ko Chen lama-kelamaan akan berubah. Benar saja, ternyata malam itu Ko Chen benar-benar mencoba belajar. Dan ibunya sangat bahagia ketika melihat anaknya sangat serius dengan pelajarannya. Karena selama ini Ko Chen hanya suka bermain. Berkat gadis cantik ini, Ko Chen menjadi anak yang benar-benar serius belajar. Ia bersama-sama dengan Cici akan belajar bersama karena mereka membuat peraturan jika salah satu dari mereka mendapat ranking 1, mereka harus mencukur rambut mereka. Dan jika Cici gagal, maka dirinya harus mengikat rambutnya selama 1 bulan penuh. Bahkan hubungan keduanya menjadi akrab. Padahal sebelumnya Ko Chen sangat tidak menyukai Cici yang terlalu ambisius. Malam itu tiba-tiba saja Ko Chen meninggalkan Cici sendirian di kelas. Ternyata ia pergi ke pangkas rambut untuk mencukur habis rambutnya. Ko Chen benar-benar melunasi hutangnya kepada Cici. Tentu saja kini teman-temannya mengolok dirinya yang menjadi botak. Sampai tiba Cici lewat di hadapan mereka dengan rambut yang dikuncir 2. Semua pria kini terpesona dengannya karena Cici semakin cantik dengan gaya rambut seperti itu. Ko Chen bahkan juga diam-diam ternyata akhirnya tertarik melihatnya. Siangnya tiba-tiba penjaga sekolah memarahi kelas mereka karena menuduh salah satu dari murid ini mengambil uang kas kelas yang hilang. Semua tidak mau mengaku dan tidak ada pula yang mau menuduh satu sama lain. Ketika penjaga meminta mereka menuliskan nama teman yang dicurigai, tiba-tiba teman Ko Chen keberatan karena itu berarti mereka harus menuduh orang yang tak bersalah. Bahkan Ko Chen juga berdiri untuk menentang hal tersebut. Dan tidak disangka Cici yang anak baik pun juga ikut-ikutan melawan penjaga sekolah. Alhasil mereka yang pertama membuat onar dihukum di luar termasuk Cici. Ia menangis karena sebelumnya tidak pernah melakukan hal aneh sampai harus dihukum. Ko Chen mencoba menghiburnya dan membuat Cici akhirnya tertawa. Bulan-bulan berlalu, akhirnya kelulusan tiba dan Cici maju ke depan memberikan pidato perpisahan karena dirinya menjadi juara sekolah. Saat itu teman Cici bertanya di antara para pria ini siapa kira-kira yang dipilih Cici untuk menjadi kekasihnya. Mereka juga akhirnya memasuki ujian masuk perguruan tinggi. Hubungan semakin akrab, kini mereka pergi berlibur bersama sebelum mereka harus berpisah karena sebentar lagi akan kuliah. Aho mencoba mendekati Cici karena tahu Cici tidak akan suka pria yang kekanakan. Saat mereka duduk bersama, tiba-tiba mereka menanyakan mimpi mereka masing-masing. Dan suatu hari nanti mereka akan reuni dengan mimpi yang berhasil mereka wujudkan. Malam itu Ko Chen mendapat telepon suara wanita yang menangis. Ia langsung tahu
tahu itu Cici dan segera menemuinya. Ternyata Cici tidak puas dengan nilai masuk ujian perguruan tingginya, padahal ia sudah belajar mati-matian. Disitulah Ko Chen menghiburnya, bahkan mengatakan bahwa dirinya menyukai Cici apa adanya sambil memegang bahu Cici untuk menenangkannya. Kini teman-teman Ko Chen berhasil masuk ke universitas mereka masing-masing di tempat yang mereka inginkan. Sedangkan Cici berhasil masuk ke universitas pendidikan untuk menjadi guru. Artinya mereka akan berpisah. Ko Chen memberikan hadiah kemudian mengatakan kepada Cici untuk tidak dekat dengan pria manapun di universitasnya. Namun walaupun begitu, Ko Chen selalu berusaha menelpon Cici tiap malam untuk tahu bagaimana kabar gadis tersebut. Walau harus mengantri panjang dengan pria-pria lainnya. Tibalah saatnya liburan dan mereka akhirnya bisa bertemu. Walau belum jelas hubungan mereka pacaran atau tidak, namun keduanya menikmati waktu mereka bersama-sama. Cici masih tidak menyangka pria seperti Ko Chen menyukai dirinya. Namun ia menerima Cici apa adanya. Saat itu mereka akan menerbangkan lampion harapan. Namun mereka berdua tidak boleh melihat keinginan masing-masing. Ko Chen berjanji kepada Cici bahwa suatu saat nanti Cici akan menjadi miliknya, dan Ko Chen meminta Cici untuk tidak memberikan jawaban pernyataan cintanya sekarang. Lama sekali Ko Chen memikirkan hal apa yang bisa ia tunjukkan agar Cici mau melihatnya. Akhirnya ia memutuskan mengadakan sebuah kompetisi bertinju. Ketika mereka teleponan, ternyata Cici kurang setuju dengan ide Ko Chen karena ia hanya ingin Ko Chen serius belajar. Sampai tiba hari H kompetisi bertinju pun akan dimulai. Ko Chen yang sangat menyukai Bruce Lee berusaha menggunakan jurus yang selama ini ia pelajari. Ternyata Cici benar-benar datang ke kampus Ko Chen untuk melihatnya. Sempat kalah, Ko Chen melihat keberadaan Cici di sana dan berhasil bangkit kembali. Sampai akhirnya ia pun dikalahkan oleh lawannya. Ko Chen menemui Cici di depan asramanya. Alih-alih bahagia, Cici begitu marah kepada Ko Chen karena pertandingan itu bisa melukainya. Mereka berdua akhirnya terlibat adu mulut dan Ko Chen kemudian pergi meninggalkan Cici. Bagaimanapun Cici berusaha mengata-ngatainya, Ko Chen pada akhirnya pergi meninggalkan Cici sendirian. Kabar retaknya hubungan mereka diceritakan para sahabat Ko Chen. Tentu saja itu menjadi kesempatan mereka untuk bisa mendekati Cici kembali. Ah Ho menjadi orang yang berhasil sampai duluan dan kemudian mencoba mendekati Cici. Tidak disangka Cici ternyata menerima Ah Ho, sahabat baik Ko Chen. Hubungan mereka tidak lama karena sebenarnya Cici masih memikirkan Ko Chen walaupun tingkahnya kekanak-kanakan. Bulan-bulan berlalu, tiba-tiba saja sesuatu terjadi. Tiba-tiba asrama mereka goyang begitu hebat dan ternyata sudah terjadi gempa bumi. Sinyal hilang dan mereka terjebak di asrama. Ko Chen mencoba keluar dari asramanya mencari sinyal dan ternyata ia mencoba menelpon Cici karena takut Cici kenapa-napa. Bisa dilihat Cici selamat, namun ada seorang pria yang digandeng di sampingnya. Sudah bertahun-tahun mereka lost contact dan baru inilah Ko Chen kembali menghubungi Cici setelah pertengkaran mereka. Apakah keduanya bisa bersama-sama lagi? Saat sedang sibuk-sibuknya ujian, ternyata Ko Chen menemukan hobi baru, yaitu menulis sebuah blog. Ia menceritakan kisah percintaannya dan sahabatnya melalui blog yang ia tulis. Teman-temannya juga sudah menjadi orang sukses di mana masing-masing mereka sudah sibuk bekerja. Bahkan ada yang kuliah S2 ke luar negeri. Tidak tahu apakah Ko Chen dan Cici akhirnya balikan. Hari itu mereka semua berkumpul bersama menghadiri acara pernikahan. Namun anehnya semua ada di sana tapi tidak dengan Cici. Tidak disangka-sangka ketika kedua mempelai masuk, ternyata itu adalah Cici yang menikah dengan pria lain. Dan Ko Chen menghadiri pernikahan wanita yang lama dicintainya. Mereka sudah menerima takdir masing-masing dan kisah hidup mereka. Tiba-tiba saja flashback ke masa lalu di mana benih-benih cinta itu mulai tumbuh. Yang awalnya saling membenci kini malah menjadi tertarik satu sama lain. Namun pada akhirnya selama apapun menjalani hubungan, jika pria tidak bisa memberikan kepastian, wanita akan pergi juga pada akhirnya. Ko Chen sebenarnya menyesali perbuatannya dan Cici hanya ingin Ko Chen kembali meminta maaf kepadanya. Namun semuanya sudah terlambat karena kesalahan Ko Chen sendiri. Sayang sekali pada akhirnya takdir membawa mereka ke sebuah perpisahan dan kini Ko Chen harus menerima bahwa Cici tidak akan lagi menjadi miliknya untuk selamanya.